Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Febiola dengan NIM C1S1230040. Saya berasal dari program studi S1 Kewirausahaan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya dari materi pertemuan ke-9 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang tentunya pada materi ini yaitu akan membahas mengenai materi yang berjudul Sistem Informasi Manufaktur dan Sistem Informasi Pemasaran. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai definisi sistem informasi manufaktur, di mana sistem informasi manufaktur ini merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu masuk ke bagian model sistem informasi manufaktur. Pada model ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada input subsystem, yang dimana ini terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama sumber internal, yaitu meliputi sistem informasi akuntansi dan subsistem intellectual engineering. Dan selanjutnya ada dari sumber eksternalnya, yaitu subsistem intelijen manufaktur. Dan dari input subsistem ini diproses ke yang dinamakan dengan database, sehingga menghasilkan output subsistem yang terbagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu ada subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Lalu lanjut lagi hingga dari output subsistem ini akan menjadi barang yang siap untuk dipakai oleh pemakai atau pengguna. Lanjut lagi ke istilah-istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Ini terdapat beberapa istilah-istilah. Di sini ada SOP atau leader point, yang merupakan suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Lalu yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning, merupakan suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Lalu selanjutnya ada MRP2 atau Material Resource Planning, adalah suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Dan yang keempat itu ada JIT atau Just in Time, merupakan suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Dan yang terakhir ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM ini menggabungkan robotika, CIM kontrol mesin. Nah, lalu selanjutnya ini merupakan bentuk penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama itu CAD atau Computer Aided Design. Sistem ini menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi beberapa bentuk penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik ini. Selanjutnya itu ada CAE atau Computer Aided Engineering, terus juga ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, ada CAPP Computer Aided Process Planning, dan yang terakhir itu ada robotik, yang melibatkan, yang seperti kita ketahui, robotik itu melibatkan pengguna robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Baik,
Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai sistem informasi pemasaran. Nah, pemasaran sendiri itu memiliki arti suatu kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Jadi untuk definisi sistem informasi pemasaran sendiri yaitu merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah-masalah pada pemasaran perusahaan. Nah, pada sistem informasi pemasaran ini ada yang disebut dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada bentuk pemasaran barang itu ada 4, yaitu yang pertama produk, promotion, place, dan price. Nah, di mana pada informasi pemasarannya dari produknya itu seperti yang kita ketahui, yaitu produknya itu produk apa yang akan kita hasilkan dan kita pasarkan, lalu bagaimana cara, media, dan waktu promosi yang akan kita lakukan, lalu selanjutnya lokasi atau tempat untuk menjual produk itu, dan yang terakhir tentunya penentuan harga produk termasuk harga dari kompetitor sebagai bahan acuan atau perbandingan ya untuk kita dapat menentukan harga pada produk yang akan kita jual. Nah, pada penelitian pemasaran ini ada yang namanya penelitian pemasaran, yaitu merupakan suatu tindakan melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Bagian ini terdapat siklusnya, yaitu yang pertama kita akan mendapatkan informasinya terlebih dahulu melalui online news, review sites, social network atau trade sites. Nah, dari informasi-informasi itu kita akan mengumpulkan atau yang disebut dengan proses collection, lalu selanjutnya akan kita proses, dan yang terakhir akan kita analisis. Lanjut kepada bagian pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada data primer, adalah data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan. Bagaimana cara pengumpulan datanya? Yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu survei, lalu ada dengan cara wawancara mendalam, pengamatan, dan pengujian terkendali. Lalu yang kedua itu ada yang disebut dengan data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Cara pengumpulan datanya yaitu dengan mencari informasi-informasi dari surat kabar, majalah, buku internet, dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama itu ada riset pemasaran atau marketing research, yaitu berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Lalu yang kedua ada informasi pemasaran atau marketing intelligence, berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi, yaitu sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Nah, lalu yang terakhir itu ada bagian peramalan penjualan atau sales forecasting. Pada bagian ini itu berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan di masa yang akan datang. Jadi itu dalam bagian ini kita bisa melakukan peramalan atau perkiraan, karena kalau dalam bisnis itu forecast penjualan dapat diartikan sebagai proses memperkirakan penghasilan di masa yang akan datang dengan memprediksi total barang maupun jasa yang terjual dalam kurun waktu tertentu. Jadi itulah hasil dari pemahaman materi yang saya tangkap, dan ada pun yang ingin saya pelajari ke depannya yaitu sebagai berikut ini. Baiklah, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih.